Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perjalanan menuju ke rumah makan Bundokan Duang yang berada di daerah Sungai Panas akan mengikuti acara kegiatan Hamidah Pengajian Hikam Hamidah Batam. Dan di perjalanan terkena macet dan plus hujan juga dari pagi Batam. Alhamdulillah, semoga hujannya hujan penuh berkah. Bismillah, dimanapun berada yang sedang nonton, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang dihajatkan Allah kabulkan. Jangan lupa tanamkan rasa syukur di dalam hati. Apapun kejadian pasti akan membawa kebaikan. Yang sedang sehat semoga makin sehat, yang sedang sakit semoga Allah sehatkan, yang sedang mengejar cita-cita mudah-mudahan Allah mudahkan sehingga tercapai cita-citanya. Yang sedang bekerja semoga Allah berkahi, lelahnya jadi barokah, perjuangan untuk keluarga. Insya Allah setiap satu tetes keringat yang dikeluarkan demi mencari nafkah untuk keluarga akan menjadi penghapus dosa. Jadi tetap semangat. Yang sudah di posisi stabil, bahagia, lapang, jangan lupa perbanyak syukurnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Agar nikmat yang sudah ada Allah tambah, bahkan Allah abadikan, maka syukur jalan untuk meraih rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang diuji dengan kesedihan, dengan kesempitan, dengan kekurangan, jangan berkecil hati. Sesungguhnya rahmat Allah itu luas. Terus perbanyak istighfar, karena istighfar adalah kunci utama kita meraih cita-cita yang diinginkan. Janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, man lazimal istighfaro ja'alallahu min kulli dhaiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. 3 keutamaan yang akan Allah berikan terhadap hambanya yang senang membaca istighfar. Yang pertama, ketika dia dihadapkan kepada kesulitan, maka Allah akan segera menurunkan jalan keluarnya. Yang kedua, ketika Allah memberi kesempitan di dalam hatinya, keruwetan, masalah yang menurut akal logika sepertinya mustahil, ini jalan keluarnya bagaimana? Dengan istighfar, maka Allah akan melapangkan kesempitan, akan memudahkan kesulitan, akan dibebaskan dari keterbelengguan. Yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Berbahagialah bagi hamba-hamba yang senang memperbanyak istighfar selama hidupnya, maka Allah akan memberikan jalan rezeki dari arah yang tidak terduga. Ingat, kita saja suka percaya sama manusia biasa, padahal manusia biasa tempatnya salah dan dosa. Masa kita nggak percaya terhadap janjinya Rasulullah SAW? Harus lebih percaya lagi, karena Rasul tidak mungkin bohong. Rasul tidak mungkin tidak sayang terhadap hambanya. Jadi kunci sudah Allah berikan, kunci sudah Rasulullah berikan, tinggal kita mau menjalankannya atau tidak. Perbanyak istighfar. Yang sedang berjualan, banyak istighfar. Jualannya agar barokah, agar dijauhkan dari hal-hal yang menjadi fitnah. Mungkin terlintas jualannya mau curang, gara-gara berbanyak istighfar Allah berikan hidayah, jadi amanah jualannya. Harta yang didapatnya pun jadi barokah. Mungkin yang sedang usaha apapun, ada terbersit mau culas atau mau curang atau mau mengambil jalan pintas yang tidak sesuai syariat agama, berkah dari membaca istighfar, Allah akan bentengi kita dari hal-hal keburukan, dan Allah akan bukakan lebar-lebar pintu pertolongan Allah, tentunya disertai dengan keberkahan. Alhamdulillah,
Intinya setiap saat kita terus mengingat kemahabaikan Allah. Setiap takdir Allah itu pasti membawa kebaikan. Tidak mungkin Allah mendolimi hambanya. Jangan lupa istighfarnya, tambah lagi sholat 5 waktunya tepat, tambah lagi baca Al-Qur'annya, tambah lagi sholawatnya. Daripada bengong, daripada melamun, bengong melamun, nanti banyak hasutan-hasutan setan masuk ke pikiran, maka lebih baik biasakan lidah kita untuk senantiasa membaca dzikir. Yang suka istighfar silahkan perbanyak istighfarnya. Yang suka sholawat perbanyak sholawatnya. Kalau kata orang Padang bilang, ala bisa karena biasa. Bisa kalau dibiasakan, berat kalau belum terbiasa. Kita ingin Allah melindungi kita, kita ingin setiap perjalanan hidup kita ada dalam rahmat, pertolongan Allah. Kita ingin selalu ditolong oleh Allah di setiap kesempatan. Maka pintar-pintarlah juga kita meraih perhatian Allah, yaitu dengan memperbanyak zikrullah. Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepada kami, kata Allah. Adzkurkum, maksud di sana bukan berarti kita ingat kepada Allah, Allah lalu ingat kepada kita. Karena Allah terhadap hambanya, mau hambanya ingat, mau hambanya lupa, Allah itu tetap maha baik, maha sayang kepada hambanya. Tapi akan ada bedanya ketika kita selalu mengingat Allah, adzkurkum fadkuruni adzkurkum, maka Allah di sana makna adzkurkum itu akan menurunkan rahmatnya. Beda antara orang yang hidupnya sibuk berzikir, sibuk mengingat Allah, maka di suasana yang menurut kebanyakan orang sempit, dia itu hatinya terasa lapang karena efek dari barokah zikrullah. Banyak kan yang kita saksikan selama ini, rumahnya mewah, istrinya cantik, hartanya banyak, usahanya sukses menurut kacamata manusia biasa. Bisnisnya di mana-mana, anak-anaknya sukses, hebat menjadi pengusaha-pengusaha besar. Tapi kenapa ada yang satu terjerat narkoba kah? Ada yang satu bunuh diri kah? Ada yang satu pergaulan bebas kah? Kenapa? Karena Allah memberikan hidayah, ketenangan itu tidak ke sembarang orang. Hanya Allah yang berkehendak memberikan ketenangan, yaitu terhadap hamba-hamba yang senang zikrullah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah, Allah akan memberikan ketenangan terhadap hati manusia. Jangan dipikir zikir itu hanya membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Termasuk zikir juga lelah bekerja, itu zikir badannya. Karena dalam kategori zikir itu terbagi 3 bagian. Yang pertama, zikir bilisan. Zikir bilisan itu apa? Zikir yang kita biasa baca, ba'da sholat kah, baca Al-Quran kah, sholawat kah, itu zikir bilisan. Zikir dengan menggunakan metode lisan, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atau sholawat yang suka kita bacanya, itu termasuk zikir. Ada lagi yang kedua, namanya zikir bil arkan, yaitu zikir dengan anggota badan. Mana zikir anggota badan? Yang berangkat sekolah mencari ilmu, niatkan karena Allah, maka dari mulai berangkatnya sampai pulangnya dari menuntut ilmu, badannya itu berzikir kepada Allah. Yang mau berusaha apapun, yang mau mencari nafkah, ada yang jadi gojek kah, ada yang jadi pedagang kah, ada yang jadi guru kah, ada yang jadi dosen kah, bahkan ada yang jadi ibu rumah tangga, itu semuanya kalau dilandasi niat karena Allah bisa jadi pahala zikir di hadapan Allah. Makanya kenapa pentingnya zikir? Untuk mengimbangi, kalau kita tidak diimbangi zikir, rentan stres, rentan depresi, rentan bingung, rentan galau. Makanya nih bagi
yang sedang punya usaha apapun dinikmati saja, disyukuri saja. Besar kecil itu hanya ukuran nominal. Yang paling penting yang kita kejar adalah berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan lupa saling mengingatkan. Kalau istri suaminya dagang mau berangkat jualan, ingatkan, jangan lupa baca bismillahnya, niatkan berdagang karena Allah, biar di jalan diberkahi Allah dan hasil yang didapat rezekinya pun barokah. Lalu begitu pun suaminya ngasih tahu ke istrinya nyuci, ngepel, masak, setrika, ngurus anak, antar jemput anak ke sekolah, niatkan karena Allah. Biar apa? Biar lelahnya jadi ibadah dan berbuah barokah. Itu namanya dzikir bil arkan, dzikir dengan anggota badan. Yang ketiga, dzikir bil jinan, dzikir dengan hati, dzikir dengan kolbu. Dzikir dengan kolbu itu bagaimana? Ketika ada orang yang tidak menyukai kita, lalu mereka menggunjing kita, kita sabar, maka itu termasuk zikrullah. Dan insya Allah, Allah akan mencatat pahala kebaikan. Innallaha sami'um basir, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Boro-boro yang diucapkan oleh lisan kita, boro-boro yang dikerjakan oleh anggota badan kita, apa yang terbersit di dalam hati juga Allah maha tahu. Jadi jangan berkecil hati. Bila kita sedang diuji oleh Allah apapun, sesakit apapun, maka bila kita ridho dengan kehendak Allah, insya Allah itu akan menjadi pahala kebaikan dan menjadi jalan keberkahan untuk semakin baik lagi ke depannya. Terima kasih yang sudah tap-tap layar, yang sudah like, yang sudah gabung. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu zikrullah di setiap kesempatan, dimanapun dan kapanpun. Zikir itu baik, zikir itu menyehatkan. Laksana anggota badan butuh vitamin, laksana jiwa, laksana raga ini butuh energi agar sehat, agar kuat. Sama dengan kolbu juga sama, ruhani juga sama. Dia butuh vitamin, dia butuh nutrisi. Vitamin dan nutrisinya hati adalah dengan senantiasa zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan berkah dan manfaat, meski hanya singkat tapi niatnya watawasau bil haqqi watawasau bisob. Mudah-mudahan menjadi catatan amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih banyak yang sudah like, yang sudah tap-tap layar, yang sudah gabung, yang sudah mampir. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keberkahan lahir batin, dimudahkan dalam kebaikan, dijauhkan dari keburukan, bala bencana dan musibah. Amin ya robbal alamin. Apapun hajat kita Allah kabulkan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin.